Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu di IDAP jemaah haji ini 10 tanda awal demensia yang perlu diwaspadai. Jadi demensia itu adalah kondisi pikun ya oleh sebagian dari orang-orang yang sudah berusia. Dan memang sebagian dari jamaah ibadah haji yang hampir rata-rata ya sudah berusia lanjut ya, karena proses tunggu yang begitu lama, ada yang 10 tahun 20 tahun, ada di suatu daerah yang menunggu sampai 100 tahun ada ya, dan ini juga nggak masuk akal dan wajar gitu ya. Ada potensi yang mengancam di depan, yaitu demensia. Ini sesuai dilansir oleh CNN Indonesia dalam laman Gaya Hidup. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, viral seorang kakek calon jemaah haji minta turun dari pesawat untuk memberi makan ayam. Ternyata ia didiagnosis mengalami demensia. Demensia merupakan penyakit neurodegeneratif yang menyerang lansia. Simak beberapa tanda awal demensia berikut ini. Juhani, calon jemaah haji asal Majalengka, Jawa Barat, minta turun dari pesawat Saudi Airlines. Dia ingin turun untuk memberi makan ayam, padahal pesawat sebentar lagi mendarat di Madinah. Kakek berusia 95 tahun ini rupanya didiagnosis mengalami demensia. Demensia merupakan payung dari variasi gejala yang mempengaruhi fungsi kognitif seseorang. Tanda-tanda demensia. Demensia akan menyebabkan penurunan daya ingat dan cara berpikir seseorang. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa tanda awal demensia mengutip berbagai sumber. 1. Sulit mengingat sesuatu. Umumnya, gejala awal demensia adalah sulit mengingat sesuatu. Mereka akan mengandalkan orang lain untuk mengingatkan atau memberikan petunjuk. 2. Kesulitan mengikuti petunjuk. Seseorang dengan demensia akan kesulitan mengikuti arahan atau petunjuk, seperti dikutip dari Medical News Today. Mereka bisa sulit mengikuti resep saat memasak atau instruksi peta digital ketika mengemudi. 3. Kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Meski sudah bisa dilakukan, orang dengan demensia akan tetap menemukan kesulitan. Mereka akan menemukan kesulitan saat ganti saluran kanal televisi, membuat teh, atau pergi ke tempat yang biasa dikunjungi. 4. Kebingungan. Seseorang dengan demensia juga akan mengalami kebingungan. Ada kesulitan mengingat wajah, mengetahui hari atau bulan, atau mencari tahu di mana mereka sedang berada. 5. Apatis. Orang dengan demensia bisa kehilangan minat akan hobi atau aktivitas yang mereka sukai. Mereka juga bisa hilang minat untuk kumpul dengan teman atau keluarga dan terlihat punya emosi yang datar. 6. Pengulangan. Karena kehilangan memori, orang dengan demensia bisa melakukan satu aktivitas berulang. Selain itu, mereka bisa menanyakan satu hal berulang-ulang atau menceritakan satu hal yang sama lebih dari sekali. 7. Kesulitan mencerna informasi visual. Informasi yang terjadi secara visual akan menyulitkan orang dengan demensia. Mereka bisa sulit membaca, menentukan jarak, atau membedakan warna. Masalah dengan bicara atau menulis. 8 ya. Mengobrol bisa jadi satu aktivitas yang sulit dilakukan orang dengan demensia. Mereka bisa lupa atau apa yang mereka katakan atau orang lain katakan. Mereka juga sulit masuk ke dalam suatu perbincangan. Selain itu, orang dengan demensia bisa kesulitan mengeja kata dan menuliskannya dalam struktur kalimat yang jelas. 9. Perubahan mood. Perubahan mood sangat umum ditemui pada mereka yang mengalami tanda awal demensia. Anda mungkin tidak sadar, tapi orang lain yang menemukannya. Orang dengan demensia bisa lebih penakut atau cemas dari sebelumnya. Mereka bisa mudah marah saat ada perubahan rutinitas atau saat berada di tempat yang dirasa asing. 10. Sulit mengambil keputusan. Konsekuensi dari kehilangan memori adalah kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan. Mereka bisa kesulitan mengenali situasi berbahaya. Contohnya, menyeberang jalan tanpa menunggu lalu lintas agak landai. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan demensia yang tanda-tandanya sudah perlu untuk diwaspadai gitu ya. Jadi memang kegiatan kognitif otak memang harus terus dilatih untuk supaya ya ibarat slogan itu, kalau pisau itu harus terus diasah agar tetap tajam ya.
selagi kita lupa untuk mengasah ya, akan ada kemungkinan ancaman ya, yaitu pisau tadi ya akan tumpul, sama seperti otak kita yang tidak jarang kita latih untuk melakukan aktivitas berpikir ya, sama seperti otot yang tidak pernah dilatih itu akan kendor dan tidak akan mempunyai potensi untuk terus untuk berkembang ya. Itu ya sobat sekalian tentang demensia yang hampir rata-rata dialami oleh orang lansia, yang bisa kita itu tetap bisa stabil, sama seperti rata-rata orang Jepang yang usianya tua-tua tetapi kadang masih bisa mengingat dengan baik ya. Itu ya sobat sekalian. Saya juga terus rekomendasikan untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, BPOM, dan INEA. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker, jantung, tumor amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi sapu jagat. Kemudian untuk varian selanjutnya yang juga saya rekomendasikan adalah untuk nutrisi otak, yaitu Turkish Propolis Rukia Brain ya. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi, atau juga bisa konsumsi produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan. Ini bukan madu biasa karena berasal dari nektar tanaman di hutan dengan varian yang banyak, yaitu misalnya madu hutan Ambon, ada madu hutan Sumbawa, Kalimantan, ya, Flores, dan dengan manfaat masing-masing sama. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga kunjungi toko online kami di Dielgo ya, di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.